Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam kita haturkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah senantiasa kita selalu berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita yakini betul hanya dengan keimanan dan ketakwaan itu sajalah maka insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan hidup, kebahagiaan hidup, baik hidup kita di dunia yang fana ini dan terlebih lagi kehidupan kita nanti di akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di Jumat pertama di bulan Zulhijjah. Tepatnya di tanggal 3 Zulhijjah insyaallah. Itu artinya bahwa 1 minggu ke depan kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha atau disebut juga Hari Raya Kurban, karena memang sangat terkait erat dengan peristiwa pengorbanan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim ini adalah tipologi mukmin sejati yang selalu menempatkan kecintaannya, yang selalu menempatkan ketaatannya kepada Allah itu di atas segala-galanya. Beliau pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, diusir dari tanah kelahirannya, berkelana mengembara di padang pasir yang panas dan tandus, yang pada akhirnya adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya sendiri, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam, yang memang sudah lama diharapkan kehadirannya. Peristiwa ini kita bisa temukan atau cerita ini di dalam sebuah kitab yang namanya Mishkatul Anwar, di mana diceritakan di dalam kitab tersebut bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang peternak yang sukses. Beliau ini banyak ternaknya. Konon menurut riwayat tidak kurang dari 1000 ekor kambing
300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Sudah bisa kita bayangkan berapa belas miliar atau berapa puluh miliar kalau dikrus dengan uang sekarang tuh. Ternak-ternak yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Ibrahim, ternak yang demikian banyak ini sesungguhnya milik siapa?" Dengan tegas dan lantang Nabiullah Ibrahim mengatakan bahwa ternaknya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan sekarang menjadi milikku. Andaikan Allah Subhanahu wa taala menginginkan seluruh ternakku, maka akan aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 100 ekor, jangankan 1000 ekor kambing, jangankan 300 ekor sapi, jangankan 100 ekor unta, andaikan aku punya anak, maka jika Allah menginginkannya, maka aku akan persembahkan untuk Allah. Akan aku kurbankan untuk Allah. Nah, inilah yang kemudian oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Tafsirul Quranul Azim, itu dijelaskan bahwa statement atau omongan Nabi Ibrahim inilah yang kemudian menjadi ujian baginya. Tatkala Nabiullah Ismail alaihissalam sudah menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang pintar, yang dapat membantu pekerjaan orang tuanya. Dalam satu riwayat dikatakan usianya 7 tahun. Ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Pada intinya adalah Ismail kecil ini sudah pintar, sudah pandai, dan sudah bisa membantu pekerjaan orang tuanya, termasuk mengurusi ternak, memberi makan, mencari kayu bakar, dan lain sebagainya. Dan memang perawakannya ganteng, tampan, kulitnya bersih, dan taat, patuh terhadap perintah orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Tentu saja orang tua mana yang tidak senang memiliki anak yang seperti itu. Namun pada saat puncak-puncaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu sayang dan cintanya kepada putranya Nabiullah Ismail ini, Allah ingatkan tuh omongannya dulu, statementnya dulu, nazarnya dulu tuh diingetin sama Allah melalui sebuah mimpi. Sampai-sampai 3 kali beliau, karena ingin yakin bahwa mimpinya itu apakah betul perintah Allah atau datang dari syaitan. Setelah 3 kali bermimpi, lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam memanggil putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Diceritakan di dalam Al-Quran, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Berkata Nabiullah Ibrahim kepada Ismail alaihissalam, wahai ananda tercinta, aku semalam melihatmu di dalam mimpi. Dan di dalam mimpi itu aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Lalu bagaimana pendapatmu, wahai ananda tercinta? Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok ayah yang sangat amat bijaksana. Beliau tahu persis bahwa itu adalah perintah Allah. Tapi dia juga tidak lalu arogan, diktator, mentang-mentang seorang ayah tidak mau mendengarkan apa pendapat dari si anak, karena ini berkaitan dengan anak. Minta pendapatnya Ismail alaihissalam. Ya, karena Ismail adalah putra seorang nabi yang insya Allah juga kemudian menjadi nabi dan soleh,
sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Apa jawaban Nabiullah Ismail alaihissalam? Ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tidak kalah hebat jawaban daripada Nabiullah Ismail alaihissalam. Wahai ayahanda tercinta, laksanakan kalau memang itu perintah Allah. Dan niscaya ayah akan mendapatkan aku kelak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Tuh, luar biasa. Nah, akhirnya apa saudara-saudara sekalian? Dimulailah proses penyembelihan. Nabiullah Ismail alaihissalam dibawa kepada suatu tempat. Ketika hendak diletakkan di atas batu hitam, Nabi Ismail alaihissalam berpesan kepada ayahnya, wahai ayah, sebelum engkau menyembelihku, maka ikat dulu tangan dan kakiku, agar aku tidak bisa memberontak. Lalu ketika disembelih, hadapkan wajahku ke tanah, sehingga aku tidak bisa melihat wajah ayah, sehingga menimbul rasa sedih yang ada di dalam hatiku. Dan lepaslah bajuku ini wahai ayah, jangan sampai terkena oleh cipratan darah. Dan sampaikan, berikan bajuku ini kepada ibunda tercinta, agar ibunda selalu mengingatku wahai ayah. Luar biasa cerita ini saudara-saudara sekalian. Hanya ada sekali dalam sejarah kehidupan manusia di mana seorang ayah tega, rela, ikhlas menyembelih putranya, dan seorang anak rela disembelih oleh ayahnya. Untuk apa itu semuanya? Tidak lain adalah oleh karena kecintaannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, pisau yang didorong ke leher Nabi Ismail tidak melukai leher daripada Nabi Ismail alaihissalam. Begitupun dicoba sampai 3 kali, penasaran, akhirnya ditempelkan ke sebuah batu, dan batu itu pun terbelah menjadi 2 oleh karena saking tajamnya itu pisau. Ketika ditempelkan lagi, yang tajam justru berada di atas, yang tumpul ada di bawah. Dengan izin Allah, Nabi Ibrahim berkata kepada pisau itu, wahai pisau, aku sembelih, aku potong Ismail, tetapi engkau kenapa berbalik tidak mau memotongnya? Dengan izin Allah, si pisau itu pun menjawab, wahai Ibrahim, bagaimana aku akan memotong leher Ismail? Engkau perintahkan aku potong, tetapi Allah perintahkan jangan potong. Maka disitulah pembuktian bahwa benar-benar tidak ada rekayasa, tidak ada pencitraan di situ. Bahwa betul bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail serta Ibu Hajar adalah sosok yang mengedepankan kecintaan dan ketaatannya kepada Allah. Lalu apa? Allah kirim penggantinya. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan anak itu, kata Allah, dengan kambing yang besar. Melihat kejadian itu, para malaikat kagum, sehingga para malaikat pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah wallahu akbar. Disambut oleh Nabiullah Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah yang menjadi kalimat takbiran kita. Saudara-saudara para jamaah sekalian, sebelum saya tutup khutbah ini, dari kisah ini, dari cerita ini, apa yang dapat kita ambil? Yang pertama adalah bahwa
menempatkan kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan suatu kemuliaan yang amat luar biasa, yang Allah akan ganti semuanya dengan kemuliaan-kemuliaan yang lebih besar daripada itu. Jadi apapun yang kita miliki, entah itu harta, jabatan, kekuasaan, anak, semuanya itu jangan dijadikan sesuatu yang menghambat kita untuk taat kepada Allah. Itu intinya. Jadi kita kedepankan semuanya demi ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah. Kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita seperti halnya Allah mengangkat derajat keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan berbicara kurban yang kita sembelih itu adalah simbolik daripada ketaatan kita kepada Allah. Namun yang akan sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. La yanalallaha luhumuha, ini kata Allah, wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Takwa kita yang akan sampai kepada Allah. Maka oleh karena itu, dimanapun Anda kemudian melaksanakan kurban, niatkan semuanya itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin melaksanakan perintahnya, bukan karena ingin pamer, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuja dan dipuji oleh orang. Insya Allah nilai kurban kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fihi binafsi wa sanna bimalaikatihi al-musabbihati biqudsi. Faqala azza min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal biquwwatika ya aziz ya mutta'al. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.